Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 2. Saya sendiri Yola Rizky Utami dengan NIM akhir 139. Saya Aulia Rahmi dengan NIM akhir 134. Saya Andika Rahayu dengan ujung NIM 128. Saya Midora Syifa S dengan NIM akhir 141. Oke, kali ini kami akan membahas mengenai tips hidup sehat perspektif Al-Quran. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasa tidur pada awal malam dan bangun pada akhir malam lalu sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidur yang tepat di malam hari kira-kira sesuai istirahat sholat Isya sekitar pukul 21.30 dan bangun lebih awal sekitar sepertiga malam yaitu pukul 3 pagi. Dengan demikian, waktu yang digunakan dalam sehari semalam adalah sepertiga untuk bekerja, sepertiga untuk beribadah kepada Allah, dan sepertiga lagi untuk tidur yang cukup. Adapun sunah-sunah sebelum tidur, yang pertama berwudu, yang kedua membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir sebanyak 33 kali. Yang ketiga, membaca doa sebelum tidur, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, kemudian meniupkan ke telapak tangan dan mengusapkan pada wajah dan seluruh tubuh. Dan terakhir, tidur menghadap posisi ke sebelah kanan dengan tangan kanan di bawah pipi kanan. Adapun sunnah bangun tidur yaitu pertama duduk dan mengusap bekas kantuk di wajah, yang kedua membaca doa bangun tidur, yang ketiga mencuci tangan sebanyak 3 kali, yang keempat menggosok gigi atau bersiwak, dan yang terakhir membersihkan rongga hidung sebanyak 3 kali. Yang kedua, berpuasa. Sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa luar biasa ajaib nih guys, karena bisa menyembuhkan ratusan jenis penyakit seperti penyakit tekanan darah tinggi, diabetes, asma dan saluran pernafasan, penyakit jantung, penyakit penerusan arteri, penyakit hati tanpa efek samping, dan puasa dianggap sebagai senjata paling ampuh dalam dunia kedokteran. Jangan marah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, jika ada di antara kalian menjadi marah, biarkan dia diam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pula, jika salah satu dari kalian marah saat berdiri, lalu duduk, atau jika duduk, lalu berbaring. Tanpa marah, kita dapat terhindar dari penyakit jantung, terhindar dari stres, dan juga dapat disenangi oleh teman-teman. Menjaga kebersihan. Sepertinya nggak ada sih. Serius. Apa sih? Udah sekolah tinggi. Masih buang sampah sembarang, ini apa sampah? Nah, buang kayak gitu banget susah. Yang kelima, menjaga pola makan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk umatnya tidak makan secara berlebihan dan jangan menghambur-hamburkan makanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menganjurkan untuk makan sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Selain itu, kurangilah makan makanan yang instan dan makanan yang berpengawet karena akan mengganggu kesehatan. Tetapi makanlah makanan yang bergizi, yang mengandung banyak protein dan berkhasiat untuk tubuh. Makanlah sebanyak 3 kali dalam sehari, yaitu pagi, siang, dan malam, agar pola makan kita teratur dan terhindar dari penyakit. Yang keenam, berolahraga. Berolahragalah untuk menjaga kesehatan. Dengan berolahraga, membantu tubuh kita menjadi lebih kuat, lebih sehat, dan otot-otot akan menjadi kuat. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah melakukan beberapa jenis olahraga. Beliau pernah lomba lari, bertanding gulat, bahkan juga pernah memanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah bahwa yang dimaksud kekuatan itu adalah memanah. Rasulullah mengucapkannya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis lain juga meriwayatkan, kamu harus belajar memanah, karena pemanah itu sebaik-baik permainanmu. Hadis riwayat Bazar dan Tabrani. Yang ketujuh, bersosialisasi. Menurut hadis riwayat Bukhari, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ditambah umurnya, maka hendaklah ia menjalin silaturahim.
Kita semua mengetahui bahwa Rasulullah memiliki banyak sahabat dan senantiasa menjaga silaturahim dengan karib kerabat dan tetangganya. Nah, Dr. Nicole Valtorta dari University of York, Inggris, mengatakan bahwa kesepian dikaitkan dengan sistem kekebalan yang lebih rendah dan tekanan darah tinggi. Ia menyarankan untuk mempertahankan hubungan yang ada dan menjalin persahabatan baru sebagai bentuk pencegahan yang efektif. Yang kedelapan ialah berbekam. Nah teman-teman, ternyata wahyu dari Allah untuk berbekam itu turun pada saat Isra Miraj. Rasulullah berkata, "Tidaklah aku melewati sekelompok malaikat pada malam aku diisrokan, kecuali mereka berkata, 'Wahai Muhammad, suruhlah umatmu berbekam.'" Hadis riwayat Ibnu Majah. Masya Allah. Menurut Dr. Zaidul Akbar, hijamah atau berbekam bukan cuma sekedar mengeluarkan darah, tapi ada mekanisme sistematik yang terjadi pada hijamah. Berikut adalah tips sesudah dan sebelum bekam bagi kalian yang ingin berbekam, sehingga berbekam terasa nyaman. Nah teman-teman, sekian pembahasan dari kelompok kami. Yuk niatin hidup sehat biar disayang sama Allah. BB ideal, gak sakit-sakitan, kulit cerah, itu bonus.